Pada saat seneng si Jono lihat, wah cantik, boleh nih. Halo bos-bos, selamat pagi Soma. Ketemu lagi sama gue. Nah, berarti saatnya rekap cerita film. Nah, hari ini gue mau cerita tentang Hilogos. Bukan itu yang kemarin. Sekarang aktor yang sama emang, My Sassy Girl. Oh ya, yang belum nonton dulu ya. Kita ada bahas trailernya nih. Klik di sini aja. Ya. Udah, kita langsung mulai aja yuk rekap cerita filmnya. My Sassy Girl. Ketemu lagi nih sama Tae Hyun Cha. Kali ini dia berperan sebagai Junwo. Junwo seorang mahasiswa yang sudah lama menjomblo, disuruh oleh ibunya pergi ke rumah bibinya. Bibinya tuh udah lama banget gak ketemu sama dia. Ibunya tuh suruh nemenin bibinya, soalnya bibinya udah kehilangan anaknya. Dan katanya Junwo ini mirip nih sama anak bibinya. Makanya ibunya suruh, udah hibur Ki, bibi, pergi aja. Nah, tapi di lain sisi bibinya juga mau nih comblangin dia. Makanya dia agak malas-malas juga gitu loh. Dia gak mau dicomblangin, dia maunya gue harus cari sendiri nih, biar sesuai sama kriteria gue. Siapa yang begitu juga, maunya cari sendiri. Udah gak zaman lah dicomblang-comblangin. Tapi ya dia anaknya penurut lah, dia tetap begini ke rumah bibinya. Akhirnya Junwo pergi naik kereta. Udah nyampe di stasiun, lagi nunggu kereta, bentar lagi mau datang. Tiba-tiba dia lihat seorang cewek nih. Oh iya, Fran. Cewek ini diperanin sama Jun Ji Hyun. Nah, cewek ini tuh mabuk ternyata. Dan dia berdiri di ujung peron. Bahaya banget ya, kereta udah mau nyampe sedikit lagi. Junwo yang lihat itu langsung refleks tarik itu cewek. Biar selamat itu, biar gak terjadi apa-apa. Tapi karena cewek itu mabuk, ya udah, mereka nggak sapa, nggak apa, nggak makasih, nggak apa, ya saling lihat-lihatan aja gitu. Akhirnya mereka masuk ke dalam diem-dieman gitu aja. Karena cewek itu mabuk, mulai ulahnya keluar, muntah ke salah satu penumpang. Dan tepat sebelum dia pingsan, dia sempat nengok ke Junwo, bilang, sayang. Terus dia pingsan. Sontak semua orang ngira Junwo tuh pacarnya. Padahal bukan, tapi gara-gara cewek ngomong sayang, jadi dia kira itu pacarnya. Semua orang ngira itu pacarnya. Jadi mau nggak mau, ya udah dia beresin juga di kekacauan itu. Dia bersihin muntahan-muntahannya. Dia ngurus lah itu si cewek mabuk. Setelah keluar dari kereta, awalnya Junwo mau ninggalinnya tuh cewek kayak, ngerepotin aja nih, gue mau ke rumah bibi gue. Tapi karena nggak tega, akhirnya ya udahlah, dia bawa tuh cewek ke motel. Nah, nggak dia apa-apain, tenang aja. Dia cuma dibawa cewek itu ke motel, dibaringin. Dia yang udah habis beresin muntahan, pengen mandi dulu nih, habis mandi buru-buru cabut gitu loh. Tapi pas keluar mandi, dia mau ambil handuknya di luar kan, di dalam kamar mandi itu nggak ada handuknya. Begitu dia keluar, tiba-tiba ada polisi datang, dia lagi telanjang, ada cewek baring di ranjangnya. Tangkaplah dia. Tapi karena nggak bersalah, besoknya langsung dikeluarin lagi dianya. Nah, sampai di rumah, diomelin dia mamanya. Dia bilang awalnya, dia udah nyampe rumah bibi, kok semalam di rumah bibi. Langsung dipukulin, bohong lu, orang gue dari telepon bibi lu bilang nggak ada, lu nggak nyampe. Akhirnya dipukulin dia gara-gara bohong. Terus semalam tidur di mana? Wah, makin habis ya diomelin. Setelah diomelin, lagi baring-baring, tiba-tiba nih cewek telepon nih. Dia nanya, lu semalam ngapain gue lu telanjang-telanjang? Gue udah inget dikit-dikit nih. Di sini lu ketemu gue lah, lu ceritain semuanya. Ketemulah mereka berdua. Akhirnya ngobrol. Si Junwo cerita semua yang udah dialamin gitu loh.
Dia nggak aneh-aneh, dia cuma bantu cewek mabok doang gitu loh. Cewek bantu lu doang gitu. Nih si cewek cerita nih, dia baru aja putus, jadi dia sedih, dia cerita sambil nangis. Akhirnya dia mabuk lagi dan terulang kembali kejadian seperti kemarin. Karena sama mabuk, Yeonwoo akhirnya bawa ke motel yang sama lagi. Tapi di sini dia kayak ngeliatin ini cewek sedih banget gitu loh. Gue mau menghibur dia lah. Setelah dari kejadian itu, Yeonwoo sama nih cewek jadi deket nih. Bahkan nih cewek berani datang ke kampusnya Yeonwoo, narik pada saat jam pelajaran dan ngajak keluar gitu loh. Tapi moodnya cewek ini tuh sangat naik turun banget gitu loh. Pada saat seneng si Yeonwoo lihat, wah cantik, boleh nih. Kayak pada saat marah, mukul-mukul, bercandaannya, lu kalau nggak nurutin kemauan gue bunuh lu. Gitu. Sebenarnya cewek ini sangat suka nulis nih. Dia tuh cita-cita yang mau jadi penulis film. Bahkan ada 3 cerita yang udah dia tulis. Cerita pertama semacam Terminator. Jadi Terminator ini cewek ingin menyelamatkan pacarnya yang disekap sama penjahat. Cerita kedua adalah wanita yang sedang sekarat dan ingin pacarnya nanti dikubur bersama dia pada saat dia meninggal. Yang ketiga adalah cerita seperti samurai-samurai pada umumnya, karena pahlawannya adalah wanita dan penjahatnya pria. Nggak kayak umumnya dong. Ya, tapi ceritanya cewek itu begitu. Tapi dari 3 cerita ini, walaupun sangat berbeda, ada satu kesamaan. Mereka semua, cewek itu berasal dari masa depan. Jadi Terminator nolongin pacarnya balik ke masa lalu. Cewek yang meninggal itu berasal dari masa depan. Dan lawan samurai itu dari masa depan juga. Apa maksudnya ini? Apa hubungannya dengan masa depan? Walaupun dengan semua kekasaran cewek itu, tapi ada juga kelembutannya. Yeonwoo sangat ingin mengobati hati cewek ini yang sedih, yang terluka karena pacarnya yang dulu. Makanya pada saat ulang tahun cewek ini, Yeonwoo tuh punya keinginan mau ngasih surprise ke cewek ini. Dia punya impian, wah gue mau gini. Berakhir di kembang api sama cewek itu. Tapi itu baru khayalannya dia. Kenyataannya pada saat mereka berdua baru nyelundup masuk ke taman bermain, tiba-tiba ketemu tentara yang pisah dari kawanannya dan pengen bunuh diri. Tentara ini pengen bunuh diri karena putus cinta. Karena ada Yeonwoo dan ceweknya, jadi disandra lah mereka sama tentara yang ini. Tapi Yeonwoo berhasil nih mastiin tuh tentara bilang, udah lu gua aja, nih cewek biarin pergi aja. Akhirnya dikasih pergi lah tuh cewek. Tapi Yeonwoo ditahan, diajak mati bersama. Gue bilang, gue takut mati sendiri. Sebenarnya bunuh diri ini, selama ada lu gak apa-apa lah, kita mati berdua ya. Tapi cewek itu yang udah dilepas bukannya kabur, dia balik lagi ke tentara itu dan ngomong, percuma bunuh diri gitu loh, nggak ada masa depan, mending lu jalani masa depan lu sekarang. Akhirnya tentara itu lepasin Yeonwoo dan melanjutkan hidupnya, sedangkan Yeonwoo kembali ke pelukan cewek itu. Semua selamat. Setelah itu lanjut lagi nih kegiatan mereka, balik lagi ke kampus. Aneh-aneh deh kelakuannya cewek. Dia sakit pakai hak kan, dia minta tukeran hak sama Yeonwoo yang pakai sepatu sport karena sakit. Kalau nggak diturutin ngambek nih cewek. Jadi tukeran lah mereka. Setelah main seharian, mau pulang nih ke rumah. Nah, tiba-tiba hujan gede. Akhirnya mau nggak mau Yeonwoo mampir nih ke rumahnya nih cewek. Nah tapi di dalam tuh orang tuanya nggak welcome sama Yeonwoo. Mereka ngerasa tuh nggak cocok, mereka berdua bilang, udah lu jangan deket-deket sama anak gue lagi ya. Semenjak dari situ Yeonwoo udah jarang dengar kabar dari cewek itu. Tapi tiba-tiba suatu hari dapat teleponnya nih dari itu cewek bilang, bentar lagi perayaan hari kita ke 100 nih, gue mau bunga dong, bawain dong. Yeonwoo yang sangat ingin bersifat romantis
dibawain bunga pada saat dia lagi perform piano. Dibawain pada saat hari perayaan ke-100. Malamnya datang lagi nih Yeonwoo ke rumah nih cewek. Dan lagi-lagi orang tua tuh gak setuju sama mereka. Mereka bilang, udah lu bener-bener pisah berdua ya. Gue gak mau lihat lu berdua lagi. Selang beberapa lama kemudian, Yeonwoo dapet telepon lagi nih dari nih cewek. Dia ngajakin ketemuan buat ketemuin sama pacarnya nih cewek. Dia dari pacar baru ceritanya. Pas dikenalin, Yeonwoo diceritain sebagai sahabatnya. Ini ngenalin ke pacarnya, Yeonwoo itu sahabat dia. Tapi pada saat cewek itu ke toilet, Yeonwoo gak dendam, dia cuma ceritain ke nih cowok 10 hal apa aja yang perlu dilakuin kalau mau jadi pacarnya cewek itu. Cewek itu yang gak denger hal tersebut dari pacarnya, langsung lari meninggalkan pacar dan ngejar Yeonwoo. Dan mereka akhirnya ketemu dan pelukan berdua. Mereka merasa ini seperti titik balik untuk hubungan mereka. Akhirnya mereka pergi ke suatu gunung. Di tengah gunung itu ada pohon. Mereka duduk di bawahnya dan berjanji untuk ketemu di situ dalam waktu 2 tahun lagi. Dan mereka juga ngubur nih surat dengan menggunakan kapsul mesin waktu. Jadi ditaruh di dalam kapsul mesin waktu suratnya. Dalam waktu 2 tahun mereka baru boleh buka. Selang udah 2 tahun, mereka saling mengembangkan diri, Yeonwoo ngembangin diri. Mereka mau saling pantas satu sama lain. Yeonwoo akhirnya jadi penulis yang ngetik My Sassy Girl tentang cewek itu, cewek yang sangat dia inginkan. Dan bahkan tulisannya diterima sama produser, mau dibikin film. Akhirnya Yeonwoo kembali ke pohon itu. Dan tidak ada cewek itu. Cewek itu gak datang pada hari yang dijanjikan. Akhirnya dia duduk, buka suratnya, dia baca surat dari cewek itu. Isinya sebenarnya ini cewek dekat sama Yeonwoo. Hanya sebagai pelarian gitu loh. Cewek ini ngerasa dia butuh sosok seseorang pria gitu. Makanya Yeonwoo lah, dia nempel terus sama Yeonwoo gitu. Sang ibu dari pacarnya yang sudah tiada mau nyomblangin dia sebenarnya, tapi dia juga nggak mau terus gitu loh. Ini cewek tuh nggak mau. Setelah 1 tahun, bisa dibilang tahun ketiga dari mereka ngubur kapsul, si cewek ini datang. Dia baru datang dan ada bapak-bapak di situ. Bapak-bapak ini ngasih tahu ke nih cewek, coba perhatiin deh nih pohon, ada yang beda nggak? Nih cewek bilang nggak ada. Bapak ini bilang iya. Soalnya tahun lalu pohon ini tuh kesambar petir dan kebagi jadi 2. Dan ada satu cowok yang nyari pohon yang paling mirip sama nih pohon dan nanam lagi pohon ini di sini. Katanya itu untuk mengingatkan orang yang dia cintai. Sang cewek pun juga cerita ke bapaknya. Iya, gue udah telat setahun datang ke sini. Tapi gue tetap berharap takdir akan mempertemukan kita. Tiba-tiba sang bapak hilang dan ada UFO yang pergi. Apa ini? Kenapa ada UFO ya? Apa ada hubungannya sama mesin waktu yang di cewek cerita? Komen di bawah ya kalau ada ngerti ya. Kembali ke perkotaan. Ini cewek mau pergi ke suatu tempat naik kereta. Tapi begitu udah sampai di dalam, pas pintu tertutup, tiba-tiba Yeonwoo datang di luar. Tapi nih cewek ini nggak lihat Yeonwoo telat masuk. Jadi bisa dibilang mereka tuh hampir ketemu tapi nggak ketemu gitu. Soalnya nih cewek ngadepnya ke sono, Yeonwoo di belakang, nggak kelihatan. Di end. Enggak. Masih ada lanjutannya, tenang. Nggak begitu di end ya. Lanjutannya, ternyata sang cewek pergi nih, nemuin ibu pacarnya yang udah nggak ada. Nah, dia ngobrol, cerita satu sama lain. Tiba-tiba ada cowok datang nih. Kan nih ibunya mau comblangin dia sama cowok kan. Terus maknya ini ngomong, udah lama ketemu, lu mirip banget sama anak gua, lucu ya.
nih cewek kenalin gue yang mau gue comblangin selama ini. Ternyata cowok yang mau dicomblangin, cewek yang mau dicomblangin, ini mereka berdua selama ini gitu. Dari awal film tuh mereka. Emang takdir yang mempertemukan mereka gitu. Cewek itu yang seneng ngeliat sampai mata berkaca-kaca, sambil berpikir, emang bener ya ini cowok tuh takdir gue. Terus pas duduk mereka ajak ngobrol, terus ngomong, oh iya lu berdua sama-sama mau ke Inggris kan? Iya, ikut aja tuh Gyeonwoo sama nih cewek, dia juga udah tinggal di Inggris, lu baru mau pergi kan? Jadi lu pergi aja. Terus Gyeonwoo ini bilang, enggak, untuk sementara gue gak mau pergi dulu. Nah, si Bibi bingung dong, apa sih maksud nih Gyeonwoo? Orang mau ke Inggris mesti jadi bilang gak mau. Ternyata maksudnya hubungan mereka gak mau pergi lagi, mereka gak mau saling pergi lagi. Di bawah meja mereka udah gandengan tangan berdua. The end. Gimana menurut kalian filmnya? Bagus nggak? Atau bagus banget? Komen di bawah ya. Oh iya, besok kita ada reviewnya nih, ada movie reviewnya. Langsung klik di sini aja ya kalau mau nonton. Komen juga di bawah ya. Mau cerita apa lagi nih? Film-film apa lagi nih? Mau direkap cerita film? Ya. Udah hari ini segitu aja. Kalau suka boleh subscribe, share, like. Kalau nggak suka boleh komen dan dislike ya. Bye bye. See you.